Halo semuanya, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, kali ini kita kedatangan sebuah HP yang tahan di segala medan, cocok buat aktivitas ekstrim outdoor seperti kependakian ataupun militer, karena punya sertifikasi IP68, IP69K, dan standar militer MIL STD 810H. Yaitu sebuah rugged smartphone yang serba gede, baterai 10.800 mAh, RAM dan storage gede, dan spek lainnya paling gila dengan harga yang susah diterima akal. Murah banget. Simak videonya sampai habis ya, karena di akhir video kalian akan geleng-geleng kepala dengan harga yang ditawarkan dengan spek yang dibawanya. Jadi ini adalah Hot Wave Cyber 13 Pro, rugged smartphone pertama di dunia yang menggunakan prosesor Unique SoC Tiger T619. Pertama kita awali dengan unboxing dulu. Untuk tampilan boxnya memang misterius, simple, warna hitam. HP ini hanya tersedia satu varian RAM dan storage ya, yaitu 12 GB per 256 GB. Di dalam boxnya kita dapat bonus tempered glass, mantap, jadi nggak harus beli lagi. Sebuah perlindungan ekstra yang menurut saya wajib banget. Terus ada si HP-nya, kabel USB on the go yang berfungsi juga sebagai kabel untuk mengisi ke perangkat lain. Ya, karena HP ini bisa buat power bank. Kemudian ada kabel USB Type-C to Type-C, tisu pembersih sepaket dengan tempered glass tadi, SIM ejector, buku manual, dan terakhir kepala charger yang punya output fast charging 20 watt. Nah, pertama ngelihat HP ini memang bulky banget. Sangar, berat, punya build quality yang mantap, khas rugged smartphone. Saat ditimbang bobotnya mencapai 377 gram. Wajar berat karena punya baterai berkapasitas badak 10.800 mAh dan juga punya material bahan back cover full rubber atau karet. Terus untuk frame kanan kiri berbahan dari metal yang solid banget. Secara bahasa desain untuk kategori rugged smartphone menurut saya cakep. Perpaduan warna hitam dengan beberapa sentuhan warna orange. Desain kameranya juga cakep, housing mengkotak yang di dalamnya ada motif lingkaran. Cek dari sisi per sisi, di samping kanan ditempati sensor benda sidik jari, di atasnya ada tombol power dan pengatur volume. Jadi memang tombol powernya ini nggak menyatu dengan sensor benda sidik jari ya. Lanjut di sisi atas ada lubang untuk secondary microphone dan kotak hitam yang jelasnya saya masih belum tahu. Nanti kita cek aja apakah infrared blaster atau sensor cahaya. Terus di sisi kiri ada slot SIM yang tertutupi oleh katup untuk menghalangi masuknya air. Nah, untuk mengeluarkan SIM tray perlu step 2 kali ya, dan nggak bisa menggunakan SIM ejector yang umum kita temui, yaitu ditusuk terus kita tarik. Di sini punya tipe hybrid. Lanjut di bawahnya ada sebuah tombol shortcut berwarna merah. Di sisi bawah ditempati lubang untuk mikrofon, port USB Type-C, dan lubang untuk speaker, serta di pojokan ada lubang untuk mengaitkan strap. Oh ya, untuk kualitas speakernya yang mono di sini lumayan enak ya, powernya cukup lantang dengan karakter bass yang cukup keluar. Kemudian di bagian belakang ada logo Hot Wave yang terbuat dari metal, triple kamera, dan LED flash. Dilihat sekilas seperti ada 4 ya, namun tambahan satunya ini cuma motif aja. Serta 2 strong light atau center dengan output cahaya itu 150 lumen, yang setelah saya coba, gila, ini tuh terang banget. Cocok buat menerangi kegelapan di kesunyian malam di hutan atau mencari sesuatu. Kemudian di bagian depan di atas layar ada kamera, lubang untuk earpiece, dan sensor-sensor. Nah, untuk bezel hitam di sekeliling layarnya memang tebel, khas HP outdoor. Dibuat tebel memang untuk perlindungan ekstra semisal jatuh. Kalau dibuat tipis itu lebih beresiko. Kemudian untuk model kamera depannya notch belum tompel. Punya layar berukuran 6,6 inch, resolusi Full HD+, dan panelnya IPS. Untuk refresh rate masih 60 Hz ya. Kualitasnya udah cukup bagus, produksi warnanya cukup tajam dengan tingkat kecerahan yang cukup tinggi untuk ukuran panel IPS. Karakter warna layar bisa disesuaikan di pengaturan, kontras warnanya bisa ditingkatkan, dan suhu warna juga bisa diubah. Buat menikmati konten semisal nonton video di YouTube udah nyaman ya dengan resolusi Full HD+ ini di ukuran 6,6 inch. PPI-nya itu padat, nggak sepecah di resolusi yang cuma HD+ aja. Terus untuk multi touch sudah support hingga 10 titik sentuhan.
Di bagian software, HP ini pakai versi Android termutakhir yaitu 13 dengan security pass level saat ini di 5 Juni 2023. Kedepannya sih belum jelas ya apakah dapat update naik versi Android apa enggak. UI-nya sangat clean, tampilannya lebih ke stok Android. Aplikasi bawaan bersih, nggak ada aplikasi bloatware yang mengganggu. Kebanyakan keluarga Google. Hanya ada beberapa aplikasi pendukung aktivitas outdoor seperti Toolbag yang isinya ada kompas, peak hanging, dan lain-lain. Dan jelas ya, UI stok Android itu lebih ringan dibanding custom UI lainnya. Lanjut ke bagian spesifikasi hardware. Pakai prosesor UniSoC Tiger T619, RAM 12GB dan ROM 256GB. Kapasitas RAM yang besar 12GB ini masih bisa ditambah dengan fitur virtual RAM sampai 8GB. Tapi lebih baik dimatiin aja sih fitur virtual RAM-nya, karena bawaan yang RAM 12GB itu aja udah tumpah-tumpah sisanya. Di sini kapasitas RAM-nya jelas asli ya, bukan fake kayak HP yang mereknya nggak jelas itu. Terus untuk storage yang gede 256GB-nya itu udah bertipe UFS 2.2 dan masih bisa diperluas lagi dengan microSD sampai 2TB. Saat dites di Antutu dapat skor 28 ribuan. Mungkin kali pertama ya kalian dengar UniSoC seri Tiger T619 yang dipakai di HP ini. Mungkin juga banyak yang beranggapan kalau T619 ini upgrade dari T618. Lebih tepatnya sih upgrade dari T616. Sebenarnya T616 dengan T618 sama aja sih kalau dari konfigurasi CPU. 2 kali Cortex A75 2,0 GHz plus 6 kali Cortex A55 1,8 GHz. Bedanya di GPU, kalau T616 pakai Mali G57 MP1, sedangkan T618 itu pakai Mali G52 MP2. Kalau untuk fabrikasi sih T619 ini masih sama di 12 nanometer. Nah, di T619 ini clock speed-nya ditingkatkan entah dari CPU maupun GPU. CPU-nya ditingkatkan dari 2,0 GHz ke 2,2 GHz. Terus untuk GPU Mali G57 MP1-nya ditingkatkan clock speed-nya ke 850 MHz dari 750 MHz di T616. Tapi saat dites aplikasi benchmark yang berkaitan dengan CPU, skornya kurang tepat. Aneh juga. Seperti belum mengenali T619 ini, skor CPU-nya itu lebih rendah dibanding T616 yang clock speed-nya lebih rendah. Bahkan kurang lebih sama dengan T616 yang punya clock speed 1,6 GHz. Di sini seperti nggak kehitung skor 2 kali Cortex A75-nya. Cuma kehitung Cortex A55-nya. Seperti di Geekbench 5 dapat single core 193, untuk multi core 1284. Kemudian untuk Antutu Benchmark versi 9, skor CPU-nya 54 ribuan. Padahal T616 dan T618 yang clock speed-nya lebih rendah aja bisa dapat 70 ribu lebih. Harusnya sih di T619 ini bisa dapat skor lebih tinggi kalau akurat. Kalau untuk skor GPU ini udah akurat ya, dapat 42 ribuan. Lebih tinggi dibanding T616, tapi lebih rendah dibanding T618. Total skor Antutu Benchmark versi 9-nya 210 ribuan. Terus untuk CPU throttling test selama 30 menit throttling ke 95% aja, sangat stabil. Dan untuk 3D Mark di mode wildlife stress test, kestabilannya juga mantap di 99,1%. Best loop score 554 dengan lowest loop score 549. Buat real performa jelas sudah sangat cukup ya buat penggunaan harian layaknya HP outdoor yang bukan fokus untuk penggunaan game berat. Masa iya di pendakian atau aktivitas militer mau ngegame terus-terusan. Tapi apa salahnya sih kita coba buat game untuk mengetahui performa dari prosesor UniSoC T619 yang masih baru ini. Kita mulai dari Mobile Legends. Di sini dapat grafik ultra kalau refresh rate sesuai dengan layar HP ini yaitu 60 Hz. Hasilnya di settingan ultra rata kanan di sini aneh ya. FPS-nya seperti di limit 40 FPS. Jarang banget bisa naik, malah sering turun 30-an FPS. Dapat FPS rata-rata 38,5 FPS aja. Terus saya coba pakai grafik smooth, hasilnya tetap nggak stabil. FPS sih naik rata-rata 52,9 FPS, tapi ya itu kalian bisa lihat sendirilah grafik FPS-nya. Saya nggak tahu ya ini masalahnya di mana, apa saking barunya UniSoC T619 sehingga belum optimal buat main game Mobile Legends. Padahal seri UniSoC Tiger lainnya itu paling stabil kalau ketemu game yang namanya Mobile Legends dibanding merek prosesor lain di kelasnya.
Terus untuk PUBG Mobile di sini settingan mentoknya dapat balance ultra. Main di settingan ini juga aneh FPS-nya, di limit di 25 FPS yang harusnya ultra itu 40 FPS. Untuk gyro bisa, cuma entah mengapa jadi ngikut agak delay. Padahal di sini gyronya itu jelas-jelas hardware. Oh ya, ngomongin sensor, HP ini punya sensor yang lengkap, ada gyro dan magnet. Menurut saya sebuah keharusan untuk HP yang bener-bener outdoor. Kemudian nekat main Genshin Impact, settingan menyesuaikan dengan kelas prosesornya yaitu lowest, tapi FPS dinaikin ke 45 FPS. Alhasil dapat rata-rata FPS yang lebih mendingan dibanding dua game di atas. Di sini dapat FPS rata-rata 28,3 FPS dan itu hal yang wajar. Unesoci T616 biasanya dapatnya sedikit di bawahnya. Kalau T618 dapat rata-rata lebih tinggi karena memang sebenarnya dari segi GPU T618 dengan Mali G52 MP2-nya itu sedikit lebih unggul. Dari hasil di atas kembali ke fitrah HP ini yang memang bukan untuk gaming ya. Namanya aja rugged smartphone, HP outdoor. Lanjut ke bagian kamera. Punya setup triple kamera dengan resolusi kamera utama 64 megapiksel bukaan f/1.8. Lensa kedua ultrawide 8 megapiksel dan satunya lagi hanya pemanis aja. Anggap aja itu hiasan. Karena di spesifikasinya memang tidak ditulis ini lensa untuk apa. Kemudian untuk kamera depan punya resolusi 16 megapiksel. Nah, untuk hasilnya saya nggak akan banyak bicara ya. Kalian bisa nilai sendirilah. Oke, seperti ini ya untuk hasil rekaman video dari kamera belakang Hot Wheels Cyber 13 Pro. Ini resolusinya itu Full HD 30 fps dan di sini memang terasa cukup stabil karena ada yang namanya itu stabilisasi yaitu AIS. Untuk kualitas mikrofonnya gimana menurut kalian? Biasanya sih kalau untuk HP rugged ya kayak gini itu agak mendem karena ya itu portnya itu sangat rapat. Nah, untuk lensa ultrawide ini video mentoknya juga di Full HD 30 fps dan juga ada yang namanya stabilisasi. Nah, untuk kualitasnya ya memang warnanya itu gimana ya, kalian bisa nilai sendirilah. Nah, sedangkan untuk depan ini mentoknya cuma di SD aja 720p. Kalau depan ini nggak ada yang namanya itu stabilisasi. Lanjut ke bagian baterai. Berkapasitas badak 10.800 mAh, pasti bakal awet banget daya tahannya. Memang salah satu keharusan untuk sebuah rugged smartphone yang penggunaannya lebih ke aktivitas outdoor yang jarang dicolok ke charger. Saat dites menggunakan aplikasi PCMark dapat baterai life di 17 jam lebih. Awet untuk daya tahannya, tapi hasil yang biasa aja dilihat dari kapasitas baterainya 10.800 mAh. Dan untuk lama pengisian dayanya yang sudah mendukung fast charging 20 watt, dari 5% sampai penuh itu butuh waktu 3,5 jam pas. Bukan waktu yang lama dilihat dari kapasitas baterainya, kalaupun masih kerasa cukup lama ya jangan ditungguin. Akan kerasa cepet ngecasnya ya di malam hari ditinggal tidur aja. Bangun-bangun udah penuh dan itu waktu yang paling tepat. Kemudian HP ini bisa dijadikan power bank untuk mengisi perangkat lain dengan output maksimal 3 watt. Udah cukup lah untuk mengisi perangkat lain macam TWS, smartwatch, dan lain-lain. Atau ngisi ke HP lain juga bisa kalau memang lagi darurat. Nah, beberapa informasi yang masih ketinggalan, HP ini punya NFC multifunction, terus kotak hitam di sisi atas ternyata hanya hiasan aja, bukan untuk sensor cahaya, bukan juga untuk infrared blaster. Karena memang HP ini nggak punya infrared blaster. Pada akhirnya kita bahas harga nih. Dengan beberapa kelebihan di atas, Hot Wheels Cyber 13 Pro ini dibanderol dengan harga gila sih, gila. Cuma 99 US dollar atau kalau dirupiahkan itu sekitar 1,5 jutaan. Harga yang masih susah diterima akal dan terus berkata-kata gila sih. Ini gila. Bayangkan aja sebuah rugged smartphone yang punya sertifikasi komplit IP68,
IP69K, mil STD 810H, baterai badak 10.800 mAh, prosesor Unias OC Tiger T619, RAM gede 12 GB, ROM luas 256 GB, senter super terang, NFC ada, dan masih punya keunggulan lainnya dibanding rugged smartphone di harga sekelasnya $99. Bahkan yang bukan rugged smartphone, yaitu smartphone biasa aja yang kita nggak akan dapat spek segila ini di harganya. Padahal sama-sama spek, rugged smartphone itu punya harga yang lebih mahal dibanding smartphone biasa. Nah, supaya dapat harga $99, kalian catat ya tanggalnya, yaitu tanggal 21 Agustus saat peluncuran HP ini. Dan itu harga khusus untuk 500 pembeli pertama sampai tanggal 27 Agustus. Setelah itu harganya akan kembali normal sekitar $130. Jadi kalau kalian lihat harga sekarang yang jauh lebih mahal, itu harga belum final. Dan untuk link pembelian silahkan langsung cek aja di deskripsi video ini. Oke, sekian itu aja untuk video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan silahkan tambahkan aja di kolom komentar. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya.